Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi dan teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah. Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Kita semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasul utusannya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sang suri tauladan yang mengajak kita kepada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi kita para umatnya. Semoga Allah senantiasa melimpah curahkan selawat dan salam baginya dan keluarganya, para sahabatnya, serta doa dan keselamatan teruntuk kita para umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah izinkan dan Allah perkenankan kita semua untuk berjumpa dan bersama-sama Rasulullah di hari akhir nanti. Sobat Ansar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kita di episode kedua, yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada saat Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah pada saat itu, Abu Ubaidillah mendapat julukan Aminul Ummah, yakni orang yang dipercaya bagi ummah, orang yang dipercaya bagi kaumnya, dan Amirul Umara, pemimpin dari para pemimpin yang dijuluki oleh Rasulullah SAW. Julukan tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan suatu peristiwa di mana pada suatu hari delegasi Najran dari Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada Rasulullah SAW agar mengutus bersama mereka orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Sunnah, dan Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Aku benar-benar akan mengutus bersama kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya, benar-benar orang yang dapat dipercaya." Rasulullah mengulanginya hingga 4 kali. Kemudian semua sahabat berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah SAW, bahkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabat, beliau menengok ke kanan dan ke kiri hingga pandangannya tertuju pada Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dan beliau meminta Abu Ubaidillah untuk pergi bersama mereka. Pada waktu beliau Abu Ubaidillah berdiri, Rasulullah SAW bersabda, "Inilah orang kepercayaan umat Islam." Dan setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkumpul pada hari Saqifah untuk memilih seorang khalifah. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Saya rela salah satu dari dua orang ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidillah, untuk memimpin umat Islam." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, "Hulurkanlah tanganmu wahai sahabat, agar saya baiat dirimu, karena saya mendengar Rasulullah SAW, sungguh dalam setiap kaum terdapat orang-orang yang jujur. Orang yang jujur di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah." Kemudian Abu Ubaidah menjawab, "Saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW menjadi imam ketika kita salat waktu itu, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, kita segiatnya membuatnya menjadi imam sepeninggalan Rasulullah SAW." Akhirnya, keputusan itu diterima oleh semua pihak dan akhirnya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah. Sobat Ansar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, kepribadian dan keluhuran budi pekerti Abu Ubaidillah memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."
Ketika Umar bin Khattab sang khalifah hendak menghembuskan nafas terakhirnya, dia juga berkata, seandainya Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah masih hidup, niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. Jika Rabbku bertanya kepadaku tentang dia, maka aku jawab, aku telah menunjuk kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulnya sebagai penggantiku. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah SAW, juga sangat bangga dengannya dan berkata, paman-pamanku yang paling setia sebagai sahabat Rasulullah SAW cuma 3 orang, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidillah. Abu Ubaidillah juga dikenal dengan kezuhudannya. Dalam satu kisah disebutkan ketika Abu Ubaidillah menjabat sebagai seorang gubernur Syams, Umar bin Khattab sang khalifah pada saat itu hendak berkunjung ke rumahnya. Wahai Abu Ubaidillah, bolehkah aku datang ke rumahmu? Tanya Umar. Jawab Abu Ubaidillah, untuk apa kau datang ke rumahku? Sesungguhnya aku takut kau tak kuasa menahan air matamu begitu mengetahui keadaanku nanti. Namun Umar bin Khattab memaksa dan akhirnya Abu Ubaidillah pun mengizinkan Umar berkunjung ke rumahnya. Ketika Umar bin Khattab sampai di rumah Abu Ubaidillah, dia sangat terkejut. Ia mendapati rumah seorang gubernur Syams pada saat itu kosong melompong, tidak ada suatu apapun, tidak ada perabotan sama sekali. Dan melihat hal tersebut, kemudian Umar bertanya, wahai Abu Ubaidillah sang gubernur, di manakah penghidupanmu? Mengapa aku tidak melihat apa-apa selain sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar itu? Padahal kau adalah seorang pemimpin, kau adalah seorang gubernur. Adakah kau memiliki makanan? Tanya Umar lagi. Abu Ubaidillah kemudian berdiri dari duduknya menuju ke sebuah ranjang dan memungut arang yang di dalamnya. Umar pun meneteskan air mata melihat kondisi gubernurnya pada saat itu. Abu Ubaidillah pun berujar, wahai Amirul Mukminin, bukankah sudah kukatakan tadi bahwa kau kesini hanya untuk menangis? Kemudian Umar berkata, ya Abu Ubaidillah, banyak sekali di antara kita orang-orang yang tertipu oleh godaan dunia. Dan suatu ketika Umar bin Khattab mengirimi uang kepada Abu Ubaidillah sejumlah 4.000 dinar. Orang yang diutus Umar melaporkan kepada Umar bin Khattab, Abu Ubaidillah membagi-bagi uang kirimanmu kepada orang-orang dan kepada para rakyatnya. Kemudian Umar berkata, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan seorang dalam Islam yang memiliki sifat seperti dia. Begitulah Abu Ubaidillah, hidup baginya adalah pilihan. Ia memilih zuhud dengan kekuasaan dan harta yang bergelimang yang ada di dalam genggamannya. Baginya, jabatan bukan aji mumpung buat memperkaya diri, tetapi kesempatan untuk beramal lebih insentif guna meraih syurga yang akan hadir di kehidupan nanti. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kisah dan biografi dari Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah akan kita lanjutkan dalam serial podcast di episode ketiga di pekan depan pada saat hari Jumat seperti biasanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.